Jauh sebelum Al-Kindi, tradisi filsafat Islam itu sudah berkembang. Saat ini, kaula muda tertarik dan senang mempelajari filsafat barat. Dalam Islam sendiri, sebenarnya ada banyak pandangan filsafat Yunani yang diterima, tetapi tidak sedikit pula yang ditolak jauh-jauh. Bagaimana komentar ulama tentang framework orientalis tentang filsafat Islam? Apa sebenarnya yang diterima dan yang ditolak oleh para ulama Islam mengenai filsafat Yunani? Berikut penjelasan Dr. Khalili Hasib, MUd selaku dosen sejarah peradaban Islam di IAI Dalwa. Sebelum kita berbicara tentang tokoh-tokoh filsafat Islam, kemudian apa filsafat Islam itu, maka pertama kali barangkali yang perlu kita luruskan adalah, atau kita sampaikan bahwa ada framework dalam studi filsafat. Framework atau kerangka kerja studi filsafat Islam itu yang ada kesalahan framework itu. Jadi framework studi Islam selama ini ya yang kita pelajari ya, yang kita baca dari buku-buku filsafat Islam, umumnya framework itu adalah bahwa filsafat Islam itu dimulai dari Al-Kindi ya, kemudian diteruskan Al-Farabi, Ibnu Sina dan seterusnya. Ini framework salah, karena framework ini adalah hasil kesimpulan dari riset orientalis yang mempelajari filsafat Islam. Jadi framework ini boleh dikatakan framework orientalis, bahwa filsafat Islam itu dimulai dari Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan seterusnya. Nah, sebelum Al-Kindi itu tidak ada filsafat Islam. Maka guru kami Prof. Hamid Fahmi Zarkasi itu mengkaji studi atau framework filsafat Islam ini. Di antara temuan dari Prof. Hamid Fahmi Zarkasi adalah bahwa jauh sebelum Al-Kindi, tradisi filsafat Islam itu sudah berkembang. Jauh sebelumnya. Dalam bentuk apa tradisi filsafat Islam sebelum Al-Kindi? Yaitu dalam bentuk beberapa nomenklatur. Antara lain tradisi kalam, nomenklatur kalam, tradisi tasawuf, tradisi mantik, tradisi usul fiqh, dan lain-lain. Ini adalah nomenklatur yang itu bisa mewakili bahwa inilah tradisi Islam. Kalau framework ini kita gunakan, maka tradisi filsafat Islam itu sudah berabad-abad sebelum Al-Kindi ya. Al-Kindi. Bahkan yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam menulis Ar-Risalah ya, menggunakan logika-logika, itu boleh dikatakan itulah tradisi filsafat. Tradisi filsafat. Hanya saja pada zaman itu tidak ada nomenklatur bernama falsafah. Imam Syafi'i tidak menggunakan itu. Bahkan para mutakallim tidak menggunakan falsafah itu. Ya. Falsafah sendiri itu dari meminjam istilah dari Yunani, ya. Filosofia. Cinta kebijaksanaan, filosofia. Yang dalam konteks sekarang ya, kalau kita bicara filsafat dalam konteks sekarang adalah ilmu yang mempelajari tentang akar-akar ilmu pengetahuan sampai mendalam, sampai yang fundamental dan sebagainya. Kalau ini kita gunakan pengertian filsafat seperti ini, maka zaman dulu para imam-imam mujtahid itu sudah melakukan kajian-kajian yang canggih, yang rasional, tentunya berbasis teks, berbasis nas, berbasis nakal, tapi rasional gitu. Dan ini pemikiran-pemikiran canggih itu jauh sebelum Al-Kindi ya. Seperti itu barangkali.
tentang framework kajian ini. Memang orientalis itu memulai kajiannya filsafat Islam itu dari Al-Kindi, kemudian dari Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina dan seterusnya. Kenapa? Karena begini, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina itu para filosof-filosof muslim yang mereka ini disebut beraliran peripatetik. Ya, alirannya peripatetik, artinya aliran yang mengadopsi dari pemikiran-pemikiran Yunani kuno, filsafat-filsafat Yunani. Jadi sehingga kesimpulan daripada orientalis yang disebut filsafat itu adalah tradisi yang mengadopsi dari filsafat Yunani. Kalau di luar Yunani maka nggak diakui sebagai tradisi filsafat. Ini kan cara berpikir yang tidak adil, tidak imbang. Aristoteles menulis buku Organon ya, tentang logika. Para ulama-ulama nggak kenal Aristoteles sebelum, nggak membaca buku itu, tapi sudah bermantik, sudah berlogika dalam ilmu usul, dalam kalam itu sudah berini. Artinya tanpa bersentuhan dengan Yunani, kita itu sudah berlogika, kita sudah berpikir secara mendalam, para ulama-ulama kita. Kemudian datang Al-Kindi ya, ini sebagai efek daripada penerjemahan ya, penerjemahan terhadap buku-buku filsafat Yunani di dunia Arab ya. Waktu itu gerakan penerjemahan luar biasa, termasuk Al-Kindi juga menerjemah beberapa buku Aristoteles. Maka di situ para ulama ada kritik juga, para ulama-ulama, khususnya adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan ulama-ulama setelahnya yang mengikuti Imam Al-Ghazali itu mengkritik cara berfilsafat model-model seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, diluruskan ya. Itu seperti ditulis dalam Tahafut Falasifah, dan ini adalah meluruskan ya, Imam Al-Ghazali meluruskan filsafat yang betul itu bagaimana ya, membersihkan dari metafisika Yunani, dari akidah-akidah yang tidak sesuai dengan Islam, itu dibersihkan. Yang tidak bertentangan, falsafah-falsafah yang tidak bertentangan, maka dipersilakan, kata Imam Ghazali, diperbolehkan. Beberapa ulama kita, terutamanya ini dari fuqaha, dari para ahli-ahli fikih, kemudian dari ahli hadis, itu menolak filsafat ya, menolak filsafat, bahkan sampai keluar fatwa dan sebagainya. Nah, itu kalau kita kaji secara serius, secara telaah, secara pelan-pelan, sebetulnya sama dengan apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Hanya saja apa yang dilakukan Imam Al-Ghazali itu lebih rinci. Istilah-istilah itu lebih rinci, lebih mendalam ya. Nah, para ulama kita mengharamkan ya, karena memang metafisika Yunani itu bertentangan dengan akidah kita. Ya, bagaimana keyakinan tentang keabadian alam? Ya jelas bertentangan dengan akidah kita. Ini konsep-konsep metafisika, kajian-kajian metafisika Aristoteles itu yang ditolak. Nah, para ulama sebelum Imam Al-Ghazali rahimahullah itu menolak secara total ya, menolak secara total. Sehingga di situ para fuqaha itu mengeluarkan fatwa, para ulama-ulama kita antaranya haram belajar filsafat. Maka Imam Al-Ghazali sebetulnya bukan membuat baru, tapi meneruskan apa yang telah dijelaskan oleh ulama sebelumnya dari para salaf. Ini terutama para salaf ya, para salaf. Nah, Imam Ghazali kemudian merinci itu sampai beliau menulis 2 kitab ya, Maqasidul Falasifah
kemudian tahafut falasifa. Maqasidul falasifa itu berisi murni filsafat Yunani itu bagaimana sih? Ya, kemudian di situ belum banyak ada kritik, hanya deskriptif ya. Maqasidul falasifa itu ditulis oleh Imam Ghazali, deskriptif saja. Makanya kitab ini tidak banyak sampai ke kita, artinya kita pelajari, kita baca. Yang banyak kita baca adalah tahafut falasifa. Karena ini kitab yang umpama makanan itu sudah siap hidang bagi umat Islam zaman sekarang. Kita itu sudah siap dimakan. Imam Ghazali sudah membagi 20 persoalan dari filsafat itu. Dari 20 itu yang 3 itu bid'ah, yang 3 itu menyebabkan kekufuran, ya. Yang sisanya 17 itu keliru, yang hanya menyebabkan bid'ah tapi tidak kufur ya. Selain 20 itu maka boleh dilakukan. Nah, ternyata kalau kita telaah, kalau kita bandingkan hasil dari kajian Imam Ghazali dengan para ulama-ulama dulu, taruhlah Ibnu Shalah atau Imam Syafi'i, ternyata yang ditolak ulama-ulama dulu yang menolak filsafat, mengharamkan filsafat, itu adalah filsafat yang 20 masalah oleh Imam Ghazali. Artinya Imam Ghazali berhasil melokalisir yang diharamkan para ulama itu apa sih? Ternyata 20 ini. Dan itu inti persoalannya dari filsafat Yunani. Tahafut falasifa ini mengkritik metafisikanya saja. Jadi yang diserang oleh Imam Al-Ghazali itu metafisika Yunani, filsafat Yunani, tidak yang lainnya. Justru dengan menghilangkan metafisika Yunani ini, justru ilmu filsafat itu menjadi lebih canggih, kata Prof. Kamil Akdogan. Ini filsafat jadi lebih canggih. Bagaimana itu? Disitulah lahir hukum dalam sains itu, hukum probabilitas. Hukum probabilitas itu yang kemudian berkembang di dunia sains, baik itu fisika, kemudian matematika, kemudian mekanika, termasuk ilmu mekanika, itu disebutkan. Itu karena mereka istifadah dari tahafut falasifa menghasilkan hukum probabilitas. Bahkan andaikan Imam Al-Ghazali itu tidak menyerang metafisika, fisika Aristoteles, itu tidak lahir teori probabilitas. Nah, itu salah satu implikasi atau pengaruh Imam Ghazali terhadap. Jadi gerakan pencerahan Eropa, barokahnya Imam Ghazali, bukan barokahnya Ibnu Rus. Ibnu Rus berpikir secara rasional, ada sumbangannya, ya. Maka Barat itu, kalaupun benar, Barat itu lebih mengambil Ibnu Rus, meskipun itu salah ya. Barat itu mengambil semua, Ibnu Rus, Al-Ghazali, dan semuanya diambil. Mana yang bermanfaat, ya. Ibnu Rus diambil apa? Logikanya. Tapi apakah logika Al-Ghazali tidak diambil oleh Barat? Diambil juga. René Descartes. Beliau kan ini ahli matematika, logika matematika, ya, yang ada giumnya. Aku ada karena aku berpikir, ya. Itu berasal dari mana logika René Descartes seperti ini? Itu berasal dari ini, Imam Ghazali menulis autobiografi Al-Muqid Minadh Dhalal, yang diterjemahkan, ditafsirkan oleh orang Barat. Itu Imam Ghazali mengalami fase ini ya, fase krisis intelektual, kemudian sampai jatuh kepada relativisme, ya, jatuh pada itu, padahal tidak. Imam Ghazali tidak jatuh pada krisis intelektual waktu itu. Dalam kalau kita telah Al-Muqid Minadh Dhalal, Imam Ghazali itu berangkat dari yakin, ya, bukan berangkat dari keraguan-raguan. Kalau tafsirannya orang Barat orientalis itu kan, Imam Ghazali kan berangkat dari keraguan-raguan, yang itu kemudian dipakai dalam hukum sains. Maka dalam hukum sains itu harus ragu-ragu dulu. Maka lahirlah falsifikasi,
lahirlah macam-macam teori pergeseran paradigma. Ya, Thomas Kuhn itu ada teori pergeseran paradigma sains. Semakin ada pergeseran paradigma, sains berkembang. Ya, ada falsifikasi berarti itu tanda sains berkembang, ilmu pengetahuan berkembang. Imam Ghazali tidak seperti itu. Kalau Barat itu kan dari keraguan-raguan, ya, berangkat dari keraguan-raguan. Bahasanya guru saya Ustadz Samsudin Arif, berangkat dari keraguan-raguan, kesimpulannya keraguan-raguan juga, tidak yakin. Imam Ghazali berangkat dari yakin, ya, beliau ingin sampai pada hakul yakin, ya, dari yakin, ainul yakin, hakul yakin. Maka kesimpulannya hakul yakin ternyata dengan tasawuf itu, ya, karena berangkat dari keyakinan itu, maka produknya yakin juga, akhirnya makin yakin, bukan dari keraguan-raguan. Tafsiran orang Barat bukan relativisme, skeptisisme. Imam Ghazali pernah mengalami krisis intelektual, yaitu skeptis terhadap kebenaran. Nah, kalau sudah sampai pada yakin, itu tidak ada skeptis. Skeptis itu syak. Nah, Imam Ghazali nggak sampai syak, itu.